Scene dibuka pada tahun 1994 ketika Joy Jordison dan Dizzy Drastic membentuk band bernama The Rejects. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian banyak orang karena Joy sangat dikenal dan memiliki nama besar di skena musik bawah tanah. Selain pernah menjadi personil dari dua band metal yang sangat disegani, permainan drumnya yang luar biasa membuat Joy Jordison sangat dikagumi dan memiliki penggemar sendiri. Bersama The Rejects, Joy menjadi gitaris karena ingin mencari pengalaman baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. The Rejects sendiri dikenal sebagai band glam punk underground karena menampilkan musik punk dengan lirik horor yang terinspirasi dari novel dan film serial killer. Mereka juga sempat merekam lagu hingga menjadi bintang tamu di beberapa acara komunitas. Namun setelah Joy bergabung dengan Slipknot pada tahun 1995, The Rejects akhirnya bubar yang membuat Dizzy sang vokalis memilih untuk membentuk band sendiri. Pada tahun 1999, Joy yang saat itu sedang menggelar tur nasional bersama Slipknot, ia bertemu dengan teman lamanya bernama Trip Eisen. Di sana Joy mengajak Trip untuk membangkitkan kembali The Rejects sebagai band keduanya. Saat itu, Trip langsung menerima ajakan tersebut dan Trip kemudian merekrut Rachi dan Ian untuk mengisi bass dan drummer. Beberapa hari setelah resmi terbentuk, The Rejects menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas dengan menampilkan lagu yang terinspirasi dari band seperti Kiss, Alice Cooper, dan Motley Crue. Meski saat itu Joy sibuk dengan jadwal bersama Slipknot, namun ia selalu menyempatkan untuk tampil bersama The Rejects. This is called Die My Bride. Well, I don't rather cutting you up. And now I kiss your cold Di tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2000, The Rejects harus kehilangan dua personilnya karena ingin kembali dengan bandnya masing-masing. Dizzy sang vokalis kemudian membawa Joseph atau Wednesday 13 untuk bertemu Joy dan memintanya agar merekrut Joseph sebagai personil karena ia dikenal sebagai musisi multitalenta. Selain sebagai vokalis sekaligus pendiri band horror punk asal North Carolina, ia juga mahir dalam memainkan alat musik. Lalu setelah Wednesday resmi bergabung sebagai basis, The Rejects akhirnya merekam lagu dan menggelar pertunjukan sebagai band pembuka untuk Sepultura. Pada akhir tahun 2001, Dizzy sang vokalis memutuskan keluar dari band karena ingin membentuk band sendiri. Wednesday kemudian mengambil alih posisi vokal dan merekrut dua personil baru, yaitu Ben Graves dan Eric Griffin. Joy juga mengubah nama bandnya menjadi Murder Doll karena terinspirasi dari film horor yang sangat populer di Amerika. Joy memilih nama tersebut karena memiliki filosofi yang sesuai dengan keinginannya, yaitu menyatukan keanggunan dan kekerasan demi membangun pondasi sebagai band glam horror punk. Mereka kemudian menggunakan riasan wajah seperti mayat hidup sebagai seni visual dan kebebasan berekspresi. Karena hal itu, mereka digambarkan oleh para jurnalis sebagai perpaduan antara Misfit dan Motley Crue. Pada awal tahun 2002, mereka menggelar pertunjukan pertamanya dengan menggunakan nama Murder Doll di klub terkenal di wilayah San Diego. Mereka juga merilis EP pertamanya yang direkam dan diproduksi secara mandiri. Berkat penampilannya yang unik dan aksi panggung yang menarik, mereka akhirnya mendapatkan kontrak dari label besar asal Amerika. Trip yang saat itu dikenal sangat idealis, meminta kawan-kawannya untuk tidak menerima tawaran dari label tersebut. Namun, karena keputusan ada di tangan Joy Jordison, mereka kemudian menerima tawaran tersebut karena tidak ingin menolak kesempatan yang besar. Keputusan Joy membuat Trip kecewa karena merasa dihianati dan memilih keluar dari band hingga posisinya digantikan oleh AC Led atas rekomendasi dari teman-temannya. Dengan formasi tersebut, mereka merilis album pertamanya dengan menampilkan satu lagu yang kemudian dijadikan soundtrack film horor yang sangat terkenal. Tak hanya itu, album tersebut juga mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik yang membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional. Secara musikal, album pertama mereka memadukan unsur dari glam, horor, dan punk dengan lirik yang membahas tentang kekacauan, kematian, kekerasan, dan pemberontakan. Namun video klip mereka menerima kritikan dari berbagai pihak karena menampilkan Marilyn Manson yang dikenal sebagai musisi kontroversial. Lagu di video klip tersebut juga menjadi kontroversi karena dianggap menyindir para selebritis dunia yang selalu dipuja seperti dewa bahkan setelah kematiannya. Marilyn Manson sampai mengatakan jika ia sangat kagum dengan Murder Doll
karena berani melawan arus untuk menciptakan sesuatu yang dianggap tabu. Dracula, friends, they take it to a Dr. Pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, Murder Doll menggelar tur nasional untuk pertama kalinya, hingga muncul di berbagai festival yang digelar di berbagai negara seperti Jepang, Inggris, dan Australia. Mereka kemudian menjadi band pembuka untuk Iron Maiden yang membuat nama mereka semakin dikenal ke seluruh dunia. Setelah itu, mereka merilis lagu cover untuk menghina bintang pop di seluruh Inggris yang saat itu sedang populer. Bahkan mereka sampai membawakan lagu tersebut di acara televisi yang membuat banyak orang tidak nyaman dengan penampilan mereka. Di periode tersebut, mereka mulai mengembangkan citranya sebagai band horror punk dengan menciptakan lagu yang terinspirasi dari film horor klasik. Meski mereka dikenal anti-otoriter, namun mereka tidak pernah menyerang atau mengkritik pemerintahan secara terang-terangan seperti band Rage Against the Machine. Mereka memilih cara yang lebih elegan dengan mengkritik gaya parodi dan penuh sarkasme hingga menyelipkan pesan politik di dalam lagu-lagunya. Mereka juga selalu menghina para selebritis dunia yang haus validasi dengan menggunakan provokasi estetika untuk menertawakan sikap palsunya di depan media. Pada tahun 2003, mereka menggelar tur ke negara Eropa seperti Spanyol, Italia, Kroasia, dan negara-negara di Skandinavia. Mereka juga sempat menggelar pertunjukan bersama Stone Sour yang menampilkan Corey Taylor dan Jim Root dari Slipknot. Namun setelah menggelar pertunjukan di California pada tahun 2004, mereka memutuskan vakum sementara ketika nama mereka berada di puncak ketenarannya. Saat itu, Wednesday memulai karir solonya sedangkan Joy kembali bersama Slipknot yang akan menggelar tur dunia. Pada tahun 2010 muncul rumor yang mengatakan jika Murder Doll akan bangkit setelah vakum selama 6 tahun. Konon mereka akan merilis album hingga menggelar tur reuni yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya di seluruh Amerika. Kabar tersebut kemudian viral di media sosial sampai dibahas oleh majalah metal, dan Wednesday membenarkan berita tersebut dengan mengatakan jika ia dan Joy Jordison sedang menyiapkan kejutan besar. Ia juga mengatakan telah merekrut 2 personil baru untuk memperkuat citra Murder Doll sebagai band horror punk. Di sisi lain, mantan personil Murder Doll yaitu Trip, Dizzy, dan Ben kecewa dengan keputusan tersebut karena mereka tidak dilibatkan dalam acara reuni. Menurut mereka, Wednesday adalah dalang dari keputusan tersebut yang dianggap telah menjadi leader setelah Joy Jordison sibuk dengan Slipknot. Trip sampai menyebut jika Wednesday adalah orang yang tidak tahu terima kasih karena ia adalah orang pertama yang menghubungkan Wednesday kepada Joy Jordison. Komentar Trip kemudian menimbulkan pro kontra yang membuat banyak orang menyalahkan Wednesday dan menyerang media sosialnya. Wednesday akhirnya merespon dengan mengatakan jika keputusan tersebut demi integritas musik yang diputuskan oleh pihak manajemen. Pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, Murder Doll akhirnya muncul dengan merilis album yang jauh lebih gelap, lebih berat, dan lebih mengerikan. Joy sampai mengatakan jika album barunya adalah album yang dikerjakan secara serius tanpa tekanan dari industri atau pihak label. Tak hanya itu, 2 lagu di album tersebut dianggap sebagai rilisan terbaik yang pernah mereka ciptakan. Meski begitu, beberapa pihak mulai mengkritik mereka karena menampilkan lirik yang membahas tentang kematian dan kegelapan lainnya. Para politisi sampai menuduh mereka sebagai band yang akan merusak moral anak muda karena dianggap telah mempromosikan kekerasan kepada para remaja. Beberapa hari setelah album mereka beredar di pasaran, Murder Doll kemudian menggelar tur dengan menampilkan aksi panggung yang sangat kontroversial. Saat itu Wednesday tampil dengan menggunakan darah palsu, simbol okultisme, dan gestur tubuh layaknya penganut satanisme. Ia juga selalu menggunakan kostum seperti zombie karena terinspirasi oleh musisi kontroversi seperti Alice Cooper, Rob Zombie, dan Marilyn Manson. Hal itu membuatnya mendapatkan kritikan keras dari pemuka agama hingga menuduhnya sebagai pemuja setan. Beberapa minggu setelah itu, Wednesday membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika ia bukan pemuja setan dan tidak terlibat dengan organisasi satanisme. Ia mengaku seorang ateis yang menghindari agama karena menurutnya agama hanya akan membatasi kreativitas dan kebebasan berekspresi.
Selain tidak memiliki agama, ia juga menolak gerakan neonazi dan rasisme yang ia sebut sebagai gerakan yang sangat memalukan. Pada tahun 2011, Wednesday mulai mengembangkan citranya sebagai sosok yang menyebalkan dengan mengkritik para musisi dan industri musik dunia. Ia menyebut jika band metal modern telah kehilangan jati diri dan identitasnya karena telah menjual karya demi keuntungan yang tidak seberapa. Hal itu membuat banyak orang menggambarkan jika Wednesday adalah orang yang sombong dan dibenci penggemarnya karena komentarnya selalu menyinggung banyak pihak. Namun, Wednesday mengatakan jika ia tidak peduli dengan komentar orang lain karena ia memang ingin dibenci oleh banyak orang. Beberapa bulan kemudian ketika mereka akan menggelar pertunjukan di Eropa, Joy Jordison tidak ikut tampil karena akan menggelar tur dunia bersama band Slipknot. Joy juga tidak pernah latihan bersama Murderdoll yang membuatnya terlibat konflik dengan manajemen. Mereka sampai menyebut Joy tidak serius dan tidak bersikap profesional karena lebih mementingkan Slipknot dibandingkan Murderdoll. Lalu di tengah konflik yang semakin membesar, Murderdoll akhirnya benar-benar bubar setelah Joy Jordison keluar dari band. Meski keputusan tersebut disayangkan oleh banyak orang, namun yang mereka lakukan demi masa depan dan kebaikan para personilnya. Di sisi lain, Murderdoll digambarkan sebagai band horror punk modern yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik dunia. Mereka dikenal karena selalu menampilkan gaya teatrikal dengan lirik yang membahas tentang kegelapan manusia. Meski band tersebut telah lama bubar, namun pengaruhnya telah menginspirasi banyak orang dan masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Lalu film pun selesai.